masih sulit ya untuk menularkan. Itu Mhm. sebenarnya HIV sendiri itu seperti fenomena gunung es kalau di Indonesia. Kasus yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya kasusnya banyak. Banyak sekali HIV itu di Indonesia. Betul, betul. HIV, Gejalanya, iya gejalanya dok, betul. Saya tadi kalau HIV kan belum tentu sakit kan. HIV positif kan belum tentu sakit. Jadi kalau orang terinfeksi virus ini namanya HIV nih, virusnya masuk ke tubuh kita, tapi kita belum sakit, kita kan nggak bisa disebut AIDS. AIDS itu kalau sudah muncul gejala. Jadi sebenarnya yang kita perlu waspadai adalah menjaga supaya si HIV ini tidak masuk ke orang-orang lain. Jadi orang HIV positif yang sehat itu harus betul-betul dipantau siapa aja, di tracing. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan metode ini masih sulit dijalankan di Indonesia. Betul, betul. Kebanyakan memang. Ya, umpamanya gimana dok? Sorry. Lupa kan saya tadi mau sorry. Memang benar sih dok, banyak banget ya sebenarnya, apalagi saya sering jumpain kebanyakan di daerah biasanya dok, karena saya kebetulan sering ke daerah. Di sana memang banyak anak-anak muda itu udah mulai terjangkit sama HIV gitu-gitu, dan mereka pada umumnya mereka terlihat sangat normal gitu. Mereka tahu dia HIV? Mereka rata-rata pada endingnya tahu. Nah, mungkin awal-awalnya itu yang mungkin mereka tidak berani terbuka atau apa ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat memang di daerah itu orang-orang di daerah banyak banget memang mereka, karena mereka free sex itu bener-bener bebas banget dan dimanapun gitu kan, dimana aja bisa disemak-semak. Di daerah aja sih, di mana-mana itu sih. Di mana-mana, lagi daerah-daerah pariwisata, daerah-daerah banyak anak muda. Makanya itu. Nah, itu kadang-kadang jadi tingkatan pertamanya itu HIV dulu, kemudian setelah mereka mengalami gejala baru ke AIDS gitu ya, Dok ya? Iya, betul, Jadi jadi kalau HIV kita nggak tahu loh, orang lewat cantik segar bugar itu HIV-nya positif atau negatif, kita nggak tahu gitu loh. Bisa ditahu kalau mereka tes ya, Dok ya? Mereka tes HIV. Jadi pada beberapa orang dengan pekerjaannya berisiko tinggi terpapar HIV, mereka itu continue dites memang oleh dinas kesehatan, mereka dites. Tapi kadang-kadang kan kita pun misalnya ya dok, sebagai misalnya punya pasangan pun ya, sebagai pasangan pun terkadang kan kita juga nggak tahu apakah di luaran itu juga dalam tanda kutip mungkin ada istrinya atau suaminya mungkin melakukan hubungan-hubungan lain, kan kita juga nggak ngerti kan ya dok ya. Nah itu bisa nggak dok kita melakukan tes sendiri atau apa gitu misalnya untuk supaya kita tahu gitu ya? Atau kita mungkin maksa pasangan kita, udah kamu pergi tes dulu gitu, atau gimana dok? Untuk lebih aman gitu. Bisa. Itu wajar loh pada pasangan-pasangan orang asing. Oh, oke. Iya, saya kan di daerah pariwisata ya, jadi di sini banyak pasien-pasien yang orang asing gitu ya, orang-orang dari Amerika, dari Eropa, itu mereka memang punya kebiasaan untuk tes, gitu. Jadi saya tes, kamu juga tes gitu ke istrinya. Kadang-kadang mereka nanya, bapaknya belum lama mereka nanya ke istrinya, kamu aman? Saya sih aman sih kayaknya, gitu kan. Itu jadi mereka kalau orang asing lebih fair ya, lebih fair, dan mereka minta untuk dites, memang bisa. Kalau untuk HIV itu sebenarnya semua laboratorium juga menyediakan tes untuk HIV. Laboratorium besar pasti menyediakan tes untuk HIV, itu ada. Nah, tinggal kitanya mau apa enggak. Betul. Ada sih beberapa yang betul. Beberapa gimana dok? Ada beberapa yang memang tahu risikonya tinggi, mereka tes sendiri. Misalnya yang LGBT itu mereka lebih aware ya untuk mereka tes. Oh, gitu sering ya, pasien-pasienku, aku udah tes dong masih negatif ya, nanti 6 bulan lagi tes lagi, oke. Gitu.
Jadi menurut saran dokter secara medis lebih bagus maksudnya secara kita normal lah ya, secara kita hubungan normal lebih bagus itu sebenarnya berapa lama sekali? 6 bulan sekali ya dok kita tes ya? 6 bulan sekali sih, kalau teorinya 6 bulan sekali, memang diulang tiap Teori 6 ya. bulan sekali ya. Hmm. Karena kalau kita mau di mana dulu, tapi kalau umpamanya kita tes sendiri lumayan agak mahal, soalnya tes HIV itu lumayan agak mahal. Tapi kita bisa pergi ke klinik, namanya klinik VCT. Nah, klinik VCT itu bisa free kita tes di sana. Oh, tapi mungkin ada syarat-syarat khusus ya, syarat-syarat khusus, mungkin syarat kependudukan, syarat segala macam. Tapi dia free. Saya biasanya kalau pasienku sudah saya suspek AIDS, itu saya minta untuk mereka cek ini HIV-nya. Kalau mereka keberatan HIV, cek sendiri, karena kita ada laboratorium cek sendiri, mereka keberatan, kita kirim ke klinik VCT. Karena mereka free. Sebenarnya siapapun tes free di sana, tapi harus ada syarat-syarat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Biasanya syarat-syarat kependudukannya. Dok, kalau misalnya nih ya awal-awal kita baru awal mengetahui kita misalnya bergejala HIV, apakah itu ada kemungkinan sembuh atau memperlambat atau gimana sih dok? Ya, kan HIV itu kan menyerang CD4, CD4, ya kan, CD4. Nah, kita jaga supaya si CD4 itu tetap bagus. Itu sebenarnya intinya. Nanti kan di sana di lab atau di klinik VCT akan dicek juga CD4-nya. Kalau CD4-nya turun, itu mesti akan di booster lagi vitamin dan sebagainya. Tapi untuk menghilangkan atau menyembuhkan HIV AIDS ini sebenarnya belum ada obatnya. Yang bisa kita lakukan adalah membuat si virus ini nggak besar kepala gitu loh. Jadi virusnya ini lebih ditekan sehingga nggak terlalu banyak makan CD4, terus membuat daya tahan tubuh manusianya juga lebih baik. Itu makanya pakai terapi namanya ARV. Terapi ARV itu antivirus. Itu gunanya untuk menekan si virus. Itu aja. Biasanya seperti orang punya tensi tinggi atau punya diabetes, itu mereka harus minum secara rutin. Penderita HIV positif yang dia masih belum jatuh ke AIDS, dia harus minum ARV ini secara teratur. Jadi biasanya itu didapatkan secara free loh kalau di klinik VCT. ARV ini itu free. Oke. Iya. Dok, tadi dokter sempat sebutin 5 rumus nih dok sebelum kita posting. Dan juga sebelum 5 rumus dulu, nanti gejala AIDS-nya juga ya. Gejala AIDS-nya itu biasanya kalau dari infeksi pertama sampai dia menjadi AIDS, itu rata-rata memerlukan waktu 4 bulan sampai 8 tahun. Tapi bisa juga lebih. Saya dapat kasus itu mungkin sekitar 20 tahun pernah. Jadi 20 tahun yang lalu, ya, dia datang dengan saya curigai AIDS, kemudian dicek positif, mikir kan, apa ya gitu kan. Oh ternyata 20 tahun yang lalu. Dia sempat pergaulan bebas dan sebagainya, sempat ngobat dan sebagainya. Itu. Jadi gejalanya adalah penurunan berat badan yang drastis. Terus sering panas, mencret, paling sering itu panas, mencret, penurunan berat badan drastis, batuk-batuk, terus kemudian pembesaran kelenjar getah bening, lemes, terus mulutnya itu penuh dengan jamur. Kan kita bisa lihat yang jamur itu anak kecil ya, anak bayi baru mulutnya ada jamurnya, ya kan? Sering kan kasus itu. Tapi ini orang besar tapi mulutnya berjamur. Kemudian ada kulitnya itu kayak ada bintik-bintik biru-biru, ungu-ungu, itu namanya sarkoma kaposi, itu kanker kulit, itu biasanya sering pada orang-orang dengan AIDS. Itu sih. Oke. Yang paling menyedihkan sebenarnya, ini untuk kasus saya ya, kasus yang saya tangani di klinis ya. Yang sering saya dapati adalah yang menderita AIDS ini adalah ibu rumah tangga. Nggak tahu apa-apa dia. Ya. Nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba begitu, mungkin setelah ditanya-tanya dia sudah bercerai dari suaminya, atau suaminya sudah meninggal, atau macam-macam lah pokoknya ceritanya itu. Kebanyakan mereka sudah ada
ada riwayat hubungan yang kurang sehat dengan suami, atau ada riwayat KDRT yang gitu-gitu. Bertahun-tahun kemudian baru mereka terkena AIDS. Ini saya baru dapat berapa hari yang lalu ya, belum seminggu ini, gitu. Waktu pertama kali datang cerita-cerita, ngobrol-ngobrol kan, dia cerita-cerita, suamiku ini memang kurang ajar, gini dok, nih udah tak ceraiin ini, soalnya cerita-cerita gitu kan. Nah setelah itu saya berpikir, berikutnya saya berpikir, wah ini kemungkinannya ke arah AIDS gitu kan. Dia kaget juga setelah saya kasih tahu. Akhirnya ya itu, dia berpikir, dia pikir ya mungkin dari suaminya mungkin. Kebanyakan seperti itu kasusnya ibu rumah tangga, nggak tahu apa-apa. Betul. Makanya kadang-kadang sebagai ibu rumah tangga kita perlu ya untuk minta tes juga ya dok ya. Iya. Makanya kalau orang asing gitu mereka. Ya betul. Kalau pasangan orang asing mereka begitu. Ya berarti ini ada bapak-bapak bisa didengarin ini. Bukan berarti yang melakukan seks di luar perkawinan itu hanya laki-laki, enggak, tapi kebanyakan kasus ya, terutama yang saya tangani seperti itu. Kalau yang laki-laki dia positif ya AIDS, itu biasanya karena masa lalunya memang. Dia ngaku deh masa lalunya begini. Betul. Oke, dah. Apalagi dok? 5 rumus. Sip. Ya, betul. Sama 5 rumusnya yang ditunggu-tunggu ini, dok. Ada 5. A, B, C, D, E. Absent artinya enggak melakukan hubungan seks secara bebas, hindari seks bebas. Kemudian be faithful, harus setia kepada pasangan. Yang ketiga, pakai kondom. Pakai kondom untuk menghindari penularan penyakit menular seksual. Kemudian enggak ngedrugs. D-nya drugs. Tidak memakai obat-obat terlarang atau obat-obat psikotropika. Yang ke E, education. Absent, be faithful, condom, drugs, and education. Education artinya kita harus sering-sering mencari informasi tentang HIV/AIDS atau tentang penyakit menular seksual yang lainnya. Betul banget, dok. Dok, terakhir nih dok, sebelum kita closing dan kita berikan kesempatan buat audiens untuk bertanya sama dokter. Sebagai praktisi dokter, apakah pernah menjumpai problem-problem yang diakibatkan kurangnya pendidikan seks pada anak dan remaja, dok? Itu, ya pastilah. Sebenarnya kalau diceritain lupa ya kalau nggak diinget-inget lagi gitu kan. Yang pertama yang tadi tuh, kencing nanah pada anak umur 14 tahun yang diantar sama bapaknya. Ya kan? Kemudian ada lagi, saya pernah dapat itu pasien anak perempuan, anaknya manis, cute, lembut, diantar sama orang tuanya. Keluhan aslinya saya lupa ya, saya sudah lupa, kasus aslinya saya lupa. Cuman waktu itu kan saya nanya, harus kan sebagai dokter nanya, kapan haid terakhir, pernah berhubungan apa enggak, itu mesti ditanya kan. Orang tuanya yang menjawab, ibunya menjawab, oh dia anak manis, dia nggak pernah pacaran, dia ini, dia itu, dia sebentar lagi mau masuk fakultas kedokteran nih, gini gitu kan. Pokoknya gitulah intinya. Udah sakitnya nggak sembuh-sembuh nih ya. Terus pas dia kontrol kedua kali atau ketiga kali saya lupa, saya bilang sama ibunya, Bu, ibu di luar, saya mau ngobrol sama anaknya. Begitu saya ngobrol sama anaknya, barulah ketahuan bahwa dia sudah terlambat haid beberapa bulan, dia sudah punya pacar, sudah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya secara rutin. Akhirnya kita tes ya, anak ini benar hamil. Yang bingung ngomong sama orang tuanya kan. Jadi tapi kalau saya, itu bukan kapasitas saya untuk ngomong sama orang tuanya kalau dia hamil. Kebetulan anak itu juga umurnya sudah di atas 17 tahun kan. Ya kan, dia sudah bisa, jadi dokter bisa langsung berhubungan sama pasiennya, pasien itu yang menentukan tanpa ada pendamping. Kalau di bawah 17 tahun lebih repot itu. Jadi saya hanya ngomong sama anaknya. Sampaikan ke orang tuamu gini itu kan, itu
gimana ya, orang tua menganggap anaknya polos, padahal sebenarnya kan kita nggak tahu anak seperti Iya, apa. betul. Yang berikutnya lagi ada tuh, tapi ini akhir endingnya bagus. Waktu itu saya baru awal-awal praktek di Bali, ada anak mahasiswa, sepasang anak mahasiswa dari perantauan dari luar Pulau Bali. Dia hamil, jadi mereka pacaran, saat kuliah hamil. Mereka minta digugurkan kandungannya karena takut dengan orang tuanya di luar pulau. Saya edukasi bahwa segala macam, bahwa kami janin itu kan ada manusia, tidak boleh digugurkan segala macam. Akhirnya mereka nurut. Mereka nurut, akhirnya dibesarkan bayinya itu sampai usia sekian bulan baru orang tuanya dikasih tahu, tapi dua-duanya tetap kuliah. Yang laki-laki bekerja sambil kuliah. Jadi anaknya sampai besar, sampai bapak ibunya ini lulus, masih menjadi pasien saya, sampai akhirnya si bapak ini, si yang cowok ini dapat pekerjaan yang lebih bagus di mana ya, di tambang atau di mana saya kurang tahu. Akhirnya mereka pamit untuk anaknya sudah sampai waktu itu anaknya umur 3 tahunan atau 4 tahun, pamit orang tua si mahasiswa yang dari awal ini saya pegang supaya dia mempertahankan bayinya itu, dia pamit baik-baik bahwa saya terima kasih sudah disupport anak saya sampai sekian, kalau enggak kan anak saya udah nggak lahir apa segala macam. Senang juga, tapi awalnya itu mereka panik luar biasa karena memang takut terhadap orang tuanya. Mereka kan nggak tahu. Kadang-kadang banyak yang ngomong, orang saya cuma berhubungan 1 kali. Nah, kalau berhubungan 1 kali tetapi pada saat subur, gimana? Ya kan? Mungkin orang tua juga nggak pernah mengajarkan tentang masa subur atau bagaimana kehamilan bisa terjadi pada anak-anak perempuan, ya kan? Yang ditakutkan kalau punya anak perempuan kan hamil, itu yang paling ditakutkan. Ya. Coba mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang ini ya, tentang konsepsi atau kehamilan. Jadi pada saat haid pertama, kita balik lagi ke haid ya, supaya nggak ketinggalan di konsepsi, supaya tahu. Jadi masa subur itu rata-rata di hari ke-14 setelah HPHT, hari pertama haid terakhir. Jadi hari haid pertama kali keluar, itu setelah haid itu sel telur akan pelan-pelan matang. Sel telur matang, kemudian pada hari ke-14 akan terjadi ovulasi. Ovulasi adalah pengeluaran sel telur dari indung telurnya menuju tuba ovarium atau leher rahim. Di tuba ovarium. Yang ovarium kan gini ya, di lehernya sini. Sehingga nanti kalau ada sperma datang, sperma masuk, dia akan dibuahi oleh sperma. Kalau di situ ada sperma masuk, dibuahi, di situ terjadilah konsepsi. Konsepsi awal sebuah kehidupan adalah dari konsepsi itu, pertemuan sel telur dengan sel sperma. Tapi kalau 14 hari kemudian tidak ada sperma yang masuk, sel telur ini akan luruh bersama dengan dinding rahim yang menebal, itu jadilah haid. Tuh, jadi masa subur adalah kira-kira 14 hari setelah hari pertama haid terakhir. Itu yang kita takutkan sih pada anak perempuan, lebih ke arah hamilnya, kehamilannya. Biasanya yang jadi kecemasan kalau buat anak laki apa ya, Dok, ya? Anak laki lebih ke pornografi yang tadi itu. Yang lebih Ya seks bebas juga sih, tapi kalau anak laki kan nggak ada maksudnya nggak ada tandanya ya. Kalau anak perempuan, maksudnya kalau melakukan seks bebas, akibatnya pada anak laki-laki kan tidak seperti anak perempuan. Kalau anak perempuan kan hamil, kalau anak laki-laki kan enggak. Iya, betul sih. Cuman tapi sebenarnya sama sih kalau. Betul. Cuman ini ya, Dok ya. Kalau tadi dokter sempat sebutin tentang herpes, sifilis, gonoru, itu sebenarnya bisa sembuh atau nggak bisa, Dok, setelah terjangkit virus itu? Ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Tapi kebanyakan sih bisa sembuh. Bisa sembuh. Gitu. Ada yang nggak bisa sembuh, ada yang dia diam bertahun-tahun terus muncul lagi ada. Cuman kebanyakan bisa sembuh kalau diobati. Bisa sembuh ya. Kalau GO itu kencing nanah sembuh. Ya. Nah, karena dia sembuhnya gampang, relatif gampang lah ya kencing nanah ini. Wah, itu orang bandel-bandel sekali. Gitu. Itu relatif lebih cepat lah sembuhnya dibanding yang lain. Kalau
kalau kita ngomongin masalah dari berbagai macam penyakit menular seksual, yang paling cepat sembuhnya tuh GO, gonorrhea. Oke. Dok, terima kasih banget waktunya, udah berbagi Seru juga ya. pengetahuan. Seru juga, nggak kerasa malah sudah lebih dari sejam. Nah, ini Dok, ada yang tanya sama saya, mungkin kita buka sesi pertanyaan sedikit ya Dok ya, buat para audiens. Ini ada Ibu Dewe. Silakan Ibu Dewe kalau ingin bertanya langsung sama dokter. Tadi pertanyaannya yang dikirim ke saya, anak saya 10 tahun sudah haid. Bagaimana cara saya menyampaikan kehamilan dan seks kepada anak umur 10 tahun? Itu pertanyaan yang pertama, Dok. Terus? Pertanyaan yang kedua, anak saya pernah vaksin di umur 10 di sekolah. Lalu tidak ada vaksin kedua dari sekolah. Saat ini anak saya sudah 14 tahun. Apa saya perlu vaksin dari awal? Apa hanya 1 kali lagi saja? Udah, itu Dok pertanyaannya. 2 itu dulu. Oke, yang pertama ya kita mesti jelaskannya kalau pada anak kecil, jelaskan sebenarnya seperti kita bercerita aja. Waktu ini pengalaman ya, saya punya anak perempuan juga, saya ceritakan tentang masalah reproduksi ini seperti kita bercerita. Jadi mungkin bisa dengan gambar, bisa cerita kenapa orang bisa haid, itu diceritakan aja bahwa ada sel telur itu matang, itu biasanya karena kamu sudah besar, umur sekian, sel telurnya matang. Nanti kalau sudah matang, sel telur ini, kalau tidak ada sperma yang masuk, dijelaskan aja sperma itu apa. Kalau saya menjelaskan sih, sperma itu bagian dari seorang bayi yang dari bapaknya. Kalau sel telur itu bagian dari bayi itu ibunya. Jadi kalau bayi itu kan menjelaskan ke anak-anak ya, ini terlepas saya sebagai dokter, tapi ini trik saya menjelaskan kepada anak saya adalah kamu itu sebagian itu adalah dari bapak, sebagian dari ibu, ya kan? Jadi sperma itu adalah yang bagian dari bapak, yang sel telur adalah dari ibu. Ya. Jadi kalau umpamanya kamu cewek udah umur segini, sel telurmu ini yang nanti akan menjadi bagianmu, bagian ibu ini matang. Terus nanti karena belum menikah, tidak ada sperma yang masuk kan gitu. Habis itu nanti kamu akan haid tiap sebulan sekali, umpamanya gitu menjelaskannya. Kenapa haid darahnya banyak? Karena di rahimmu itu pada saat sel telur matang itu rahimmu itu membentuk kasur yang tebal untuk seandainya nanti kalau sudah besar ada adik bayi yang mau bobok di situ, dia bisa bobok di situ. Tapi karena sekarang belum masih belum menikah, masih kecil gitu ya, belum ada sperma yang masuk, si kasur ini ikut luruh keluar sebagai darah haid. Makanya kalau haid kan bukan darah seperti kita keiris pisau, tapi seperti kayak ada jaringan-jaringannya gitu ya. Menjelaskannya. Nah, kehamilan juga gitu, dijelaskan aja, nggak apa-apa. Jelaskan, saya memberikan sex education kepada anak SD kelas 4, itu saya jelaskan biasa aja, seperti yang saya jelaskan tadi tentang kehamilan, tentang sel telur, sperma, mereka mengerti kok. Mereka mengerti. Jelaskan biasa aja. Oke, terus kemudian pertanyaan yang kedua tadi Dok, yang tentang vaksin Dok. Ini yang ditanyakan mungkin tadi waktu kita ngebahas vaksin serviks itu ya Dok ya. Jadi anak saya pernah vaksin di umur 10 di sekolah, lalu tidak ada vaksin kedua dari sekolah. Saat ini anak saya sudah 14 tahun. Apa saya perlu vaksin dari awal, apa hanya 1 kali saja? Kalau anak kecil itu 2 kali kan, berarti itu kan 10 tahun sudah lewat dari rentang waktu 6 bulan sampai 12 bulan, ya kan? Betul. Ya kan? Itu kalau masih umur segitu berarti 2 kali vaksin lagi. Berarti harus awal lagi ya Dok ya?
Awal lagi. Nah, kalau balik menurut saya di awal. awal lagi karena lewat dari rentang waktu gitu. Berarti waktu dia udah pernah divaksin umur 10, seharusnya dia 6 sampai 12 bulan tuh dia harus vaksin lagi. Kan Tapi jauh itu rentang tapi waktunya kan jauh ya. iya, Hmm. ini karena dia sudah rentang Hmm. sampai 4 tahun kemudian, berarti perlu di awal lagi ya, Dok 4 ya. tahun kan belum lengkap yang pertama. Betul. Berarti berarti kita harus ulang dari Tapi awal kalau ya, Dok. saranku sih daripada seperti itu, tunggu dia umur 16 tahun, nanti 3 kali vaksin di umur 16 tahun. Kalau saranku sih seperti itu. Berarti sekalian Kan, tunggu 16 tahun, nanti dia vaksin 3 kali. Tapi kalau kayak sekarang kan 14 tahun. 14 tahun ini kan seharusnya dia butuhnya 2 kali kan, Dok ya. Berarti sebenarnya kalau dia bisa on time aja, nggak sampai nggak terlewat, masalah. sebenarnya nggak apa-apa ya, Dok ya. Tapi kan karena dia belum aktif juga secara seksual kan, ya kan? Kalau menurutku sih nanti aja, nanti umur 16 tahun divaksin lagi, pakai dosis yang untuk orang dewasa yang 3 kali. Oh, Kan berarti nggak Dok, ada risiko tuh antara dia umur 14 sampai 16 kan dia nggak ada risiko. Loh, Dok, berarti vaksin dosis untuk anak yang di bawah 15 tahun dengan yang nanti di atas 16 tahun tuh dosisnya berbeda ya, Dok ya? Sama sih, cuman cara Sama. pemberiannya aja yang berbeda. Oke. Sama sih, pemberiannya aja berbeda. Oke. Kemudian, Dok, ini ada pertanyaan ketiga. Ada anaknya yang bertanya, bagaimana caranya sperma bertemu dengan sel telur? Itu, Dok. Oh, ini anaknya bertanya bagaimana Ya, cara sperma bertemu dengan sel sel telur. telur. Kebetulan anaknya ikut mendengarkan. Oh, gini, kalau sperma bertemu dengan sel telur itu saya menjelaskannya itu agak panjang ya. Saya menjelaskan hanya agak panjang. Yang pertama, itu saya menjelaskan dulu dari hubungan bapak dan ibunya. Jadi hubungan bapak dan ibunya itu saling mencintai itu dulu. Kalau saya jelaskan seperti itu, saling mencintai, habis itu harus direstui oleh Tuhan. Itu dulu saya menjelaskannya. Supaya ada tapi ini kan ini dari saya ya, nggak tahu orang lain ya. Kalau dari saya pengalaman pribadi seperti itu. Saling mencintai harus ada dari Tuhan. Dari situ karena kita saling mencintai, kita bisa tidur bersama-sama. Ya kan? Dari tidur bersama-sama itu nanti penis itu akan masuk ke vagina. Berpelukan gitu mamanya ya. Penis akan masuk ke vagina, nanti sperma itu akan keluar dari penis itu, masuk ke vagina, kemudian masuk ke rahim atau uterus. Dari situ si sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang sudah matang. Nah, karena bapak ibunya juga saling mencintai, jadi spermanya juga mencintai sel telurnya gitu. Akhirnya mereka menyatu jadi satu. Jadilah manusia baru, itu kamu, Mama. Saya menjelaskannya seperti itu. Jadi emang saya jelaskan penis itu masuk ke dalam vagina, itu saya jelaskan. Kalau nggak dijelaskan itu anak akan nanya, iya Ma, itu penisnya nempel aja atau masuk sih? Nah, kan gitu. Betul. Jadi saya jelaskan memang. Berarti ada kebetulan. Gimana Dok kebetulan? Kebetulan saya memang waktu itu punya gambarnya, ada. Jadi gambar medis ya, penis yang masuk ke vagina itu ada gitu. Jadi saya jelaskan gitu. Jelaskan aja penis masuk vagina, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Respon yang saya takutkan tuh nggak ada. Ternyata responnya mereka mikir. Oh gitu ya. Dok, waktu itu dokter ngejelasinnya ke anak usia berapa waktu punya medianya yang secara medis itu, Dok? Kalau untuk anak kelas 4 SD gimana, Dok? TK mungkin ya, TK atau kelas 1 lah masih kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa, mereka akan mengerti. Iya sih, yang jelaskan yang kita ajarkan pornografi, tetapi kenyataan memang seperti itu. Jadi mereka juga lebih aware ya akhirnya ya untuk supaya mereka tidak melakukan hal itu jadinya ya karena takut punya anak dulu akhirnya ya. Iya, dan mereka bangga loh, anakku tuh bangga. Gitu loh. Oh, ternyata aku dulu setengah ini setengah itu gitu. Bangga, mereka itu bangga. Dia itu bangga gitu.
Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau pada life cycle of plant ada insense yang bantu membawakan polen ke tempat stigmanya. Bagaimana Ya, manusia buat bayi itu? Kan nggak mungkin dengan bantuan insense. Anak saya pernah tanya begitu, komentarnya atas penjelasan saya kalau reproduksi pada manusia mirip reproduksi pada tumbuhan. Jadi bagaimana sebaiknya kita menjelaskannya? iya kayak tadi ya, berarti ya. Mm-mm. Mm-mm, betul, Nggak betul. ada Ini perantaranya, jadi ya penisnya masuk ke vagina mm-mm. itu. Jadi langsung Mm-mm. dijelaskan begitu aja ya, Dok ya. Masuk aja, nggak usah Mm-mm. dijelaskan yang maksudnya yang mesti bagaimananya, tapi Mm-mm. jelaskan aja di situ. Mereka kan bisa 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 membayangkan. Mereka kan tahu penis, makanya harus dikasih tahu penis ini bentuknya kayak apa sih, vagina bentuknya kayak apa. Jadi mereka tahu, oh kalau masuk ini masuk akal dia masuk. Mm-mm. Berarti sejak usia dini sudah boleh ya, Dok ya, kita udah Boleh, jelasin nggak semuanya masalah ya. TK, SD kelas 1. Karena kan kalau sudah sekolah itu mereka terpapar dengan anak-anak yang lain. Mm. Kita nggak tahu omongan anak yang lain itu kadang-kadang suka suka mengejutkan ya gitu loh. Ya, betul-betul. Kadang-kadang kita nggak tahu juga, mereka tahu-tahu lebih tahu dari kita. Iya benar-benar. Jangan salah loh gitu. Ini ditanyain lagi, Dok. Boleh, boleh Dok dijelaskan seperti itu, seperti caranya anjing kawin begitu? Ya bisa, tapi kalau disamakan dengan anjing nggak lucu juga ya. Ya, ya, ya. Nggak pernah ya. Ya, iya masuk bisa juga sih. Cuman kalau menurutku nanti pikirannya justru ya benar juga sih sebenarnya anjing kawin bisa juga. Cuman terlalu vulgar ya kalau menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau anak itu bisa menerima, nggak apa-apa juga. Anjing kawin kalau dia tahu penisnya masuk vagina ya nggak apa-apa juga. Tapi harus ada tapinya. Anjing dengan manusia kan berbeda. Iya Mm-mm. kan? Kalau anjing bisa kawin sembarangan mamanya. Kalau Mm-mm. manusia harus gini-gini untuk ini mengajari mereka juga, Mm-mm. ya kan? Tapi Supaya memang tidak paling bagus ada medianya ya, Dok. Jadi waktu kita ngejelasin ke anak, itu memang benar seperti yang tadi dokter bilang, pas ada media medisnya ya. Jadi iya, dijelasin di ini sekarang kalau bentuknya. kita cari juga banyak kan gitu lah. Mm-mm. Jadi memang langsung dijelasin, mereka lebih terus terang dari kita, itu mereka lebih membuat mereka tidak semakin penasaran akhirnya ya, Dok ya. Iya, waktu itu awal saya nggak menjelaskan dulu kalau penis itu Mm-mm. masuk vagina. Anakku Mm. nanya, itu nempel atau gimana sih nggak masuk akal kata dia gitu. Mm-mm. Nggak masuk Mm-mm. akal, itu celananya dibuka nggak sih? Kok nggak masuk akal ya kata dia gitu, ya kan? Ya. Itu mulai proses kan. Akhirnya saya jelaskan aja bahwa sebenarnya penis ini masuk ke vagina gini gini gini. Ya jelas harus dibuka lah gini gini gini. Itu. Setelah dia Ya. tahu ya udah, dia mengerti oh gitu itu baru masuk akal katanya. Dia bilang nggak masuk akal. Iya. Nah sekarang kan gitu. Aduh, jadi ini oke, terima kasih Dok. Intinya tidak perlu malu dan dianggap tabu. Jelaskan detail teknisnya secara ilmiahnya, ya. Gitu ya Dok ya. Apanya nih maksudnya? Iya. Jadi penjelasan Maksudnya apa dokter ya? tadi, jadi dokter tadi kan ngejelasin, mending langsung diomongin. Jadi nggak perlu dianggap tabu lagi Iya. gitu kan. Dan kita Oh sebagai iya orang, benar. ya dan kita sebagai orang tua nggak perlu malu untuk ngejelasin itu ke anak juga kan. Iya, iya. Betul. Gak Kan usah ngapain malu. Itu kan ilmu juga sih sebenarnya ya kan. betul, betul. Memang sih Respon kekurangan. enggak sih? Ya, Kenapa? kadang-kadang kan kita orang tua budaya timur ini kan masih ada sungkannya toh dok. Mm, 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 Masih nganggap itu mm. tabu, sedangkan Sebenarnya enggak. Orang responnya enggak. mereka itu mereka mikir kok. Oh, sebenarnya enggak apa-apa. Mereka pingin kok. Dijelaskan tuh mereka pingin. Ini dulu waktu anak saya ngejar terus penjelasan detailnya, saya suruh nunggu pelajaran sains kelas 5 SD. Jadi nggak perlu nunggu pelajaran sains ini Bu Aili, jadi bisa langsung di Langsung aja. Orang pelajaran sainsnya juga nggak terlalu jelas itu nggak. Penisnya nggak masuk vagina itu nggak ada di penjelasan. betul. Malah Malah anaknya penasaran nanti nyoba sendiri malahan.
Waktu itu aku protes kok dengan buku-bukunya itu. Mana nih nggak ada tulisannya penis masuk vagina. Itu bukunya beda dong, itu bukunya butuh praktek itu dong. Padahal itu yang Oke. dibutuhkan anak-anak. Nah, ya makanya itu. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyain Pak William. Pak William ada yang mau ditanyain ke dokter? Baru meresapi nih. Pak William ini di Magelang, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu Dokter. Yeah. Pak William ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin Pak William ada pertanyaan buat Bu Dokter. Bu Dokter bisa menjelaskan, bukan cuma anak-anak bapaknya mau tanya juga boleh. Private aja kalau bapaknya ya toh. Tapi tidak ketahuan. Aduh. Enggak lah, Terus kalau anak saya masih kecil-kecil, ya sudah mulai ya kita berikan. Biasanya saya kasih pendidikan itu kalau terutama kalau menghadapi pelecehan ya, bagaimana dia defend ya. Kalau orangnya lebih besar gimana, kalau orangnya seumuran bagaimana. Sama fungsi-fungsi dasar dari penis. Kebetulan anak saya 3 laki semua. Iya. Yang lebih rumit kan memang wanita lah. Kalau menurut saya loh. Karena saudara saya juga cowok semua, anak saya cowok semua. Nggak pernah tahu saya kalau cewek gimana ngajarinya. kalau Pak William ngajarin anak cowoknya gimana, Pak? Ngajarinya ya nggak boleh ada yang pegang burung. Selain mamah waktu mandiin. Terus kalau nanti ada yang pegang-pegang, sikapnya harus seperti apa itu dilatih di rumah. Contoh misalnya ada orang seusia gitu ya. Pegang langsung bilang, saya nggak mau ya, stop. Kalau masih 2 kali, 3 kali megang ya memang harus dipukul. Nah kalau orang dewasa gimana? Langsung lari. Stop, ada apa gitu. Aku tuh mau ke sana sebentar. Bentar, nanti tak kembali ke sini. Sana langsung lari. Tapi kalau orang dewasa harus bilang sama papanya. Nanti papanya yang cari kalau gitu. Ya paling seperti itu sih. Self defense. Nah, Dok, ini kan kadang-kadang kan kita sering jumpain juga kan ya pelecehan seksual ya terhadap anak ya. Jadi yang dilakukan oleh orang dewasa ya, Dok. Nah, bahaya nggak sih, Dok, buat anak itu ya, Dok ya? Ya, Secara pelecehan medis. seksual itu ya pasti. Pelecehan seksual itu kan tidak selalu mengenai anak perempuan, tetapi anak laki-laki juga sama rentannya dengan anak perempuan. Saya setuju sekali dengan apa yang diajarkan oleh Pak William tadi. Anak-anak harus diajarin bagaimana cara mempertahankan dirinya dan tahu sampai di mana orang itu boleh memegang dia. Kalau umpamanya hanya mengelus kepala, umpamanya kayak Pak Guru, umpamanya gitu kan, anaknya tugasnya bagus, dielus kepalanya, oke. Tapi kalau dia mulai meraba-raba badan yang ditutup oleh baju renang, itu sudah bukan hal yang wajar. Jadi mereka harus tahu dan mereka harus feelingnya harus peka. Kapan belayan itu merupakan belayan sayang, kapan belayan itu belayan yang mengancam. Itu mesti dijelaskan. Kalau belayan sayang kan pasti hanya di daerah sini gitu kan. Kapan dia harus tahu bahwa sentuhan itu sentuhan tidak pada tempatnya. Rata-rata adalah kita gampangnya adalah sentuhan di tempat yang dipakein baju renang. Terus tidak gampang ikut orang. Jadi diajak ke sana ikut, diajak ke sini ikut itu. Jadi anak-anak harus dilatih untuk benar-benar tidak terlalu gampang ikut dengan orang lain, tidak terlalu gampang ikut bujukan orang lain. Itu mesti diajarkan juga. Oke. Oke, terima kasih banget, Dok, buat penjelasannya. Ini mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen bertanya sama dokter sebelum kita closing. Aili mungkin ada pertanyaan lagi? Atau Bu Irna, Pak Tri? Nggak ada, thank you. Sudah cukup ya Aili ya. Terus ini Bu Vivi mungkin
Ada yang mau ditanyain? Ini soalnya pada anak cewek-cewek semua nih, punya anak cewek rada. Eh, Aku baru nyimak sih, Ci. oh Telat iya. banget. Cuman Oh. apa ya, dulu tuh Mm-mm. pengen nanya, dulu tuh waktu SMA sering dapat kena pelecehan seksual. Soalnya kan jarak dari rumah itu ke sekolah sekitar 1 jam, jadi naik bis umum. Belum ada Gojek, belum ada GrabCar, pokoknya yang ya masih jadul lah, masih bis-bis umum. Dan di situ kan kadang modusnya ya, kalau misalkan bis penuh kan mereka kayak berdempetan, terus mereka kan jadi apa, ada kesempatan untuk menggesek-gesekan itunya gitu ke badan ibu-ibu, kadang ke badanku atau apa, itu sering banget aku dapetin. Cuman kan waktu itu kan aku pakai baju sekolah SMA gitu, jadi kalau dapat kayak gitu tuh jadi kayaknya tuh diem, takut, malu, takutnya apa ya, kalau misalnya teriak atau berontak atau apa tuh malah jadi balik apa ya, kayak playing victim atau apa. Jadinya ya aku dulu tuh lebih banyak bungkam gitu kalau kena-kena yang kayak gitu gitu. Takutnya seumpama aku suatu hari punya anak, terus anak aku misalkan mengalami hal yang sama, terus aku nggak mau kalau dia tuh bungkam gitu. Gimana ya cara cara ini apa, edukasi ke dianya gitu. Karena untuk pengalaman aku pribadi, bawaannya tuh kayak takut, malu, takut dimarahin kalau seumpama aku ngomong gitu, hey gitu kan, kamu ini gitu kan. Kadang ya kan namanya bis umum gitu, nggak ada CCTV, nggak ada tanda bukti apa-apa gitu kan. Jadi apa ya, bingung kalau misalkan mau ngasih edukasi suatu hari seumpama kalau aku punya anak gitu, atau aku ke adekku gitu. Gimana ya, minta solusinya. Dok? Ya, oh saya jawab ya. Iya, iya dok. Yang pertama, yang perlu ditekankan adalah anak-anak harus berani bersuara. Biasakan anak-anak itu berani bersuara. Jadi dia tahu, kalau dia tahu dulu situasi-situasi apa yang tidak baik, situasi apa yang mengancam dia. Kalau dia merasa terancam, harus bersuara, berteriak, ya kan? Itu yang utama. Jadi tekankan bahwa pelecehan seksual tidak baik dan kamu adalah korban dari pelecehan seksual, makanya kamu harus berteriak, harus minta tolong dan pergi dari situ sebisa mungkin. Mungkin kalau saat ini, kalau saya nggak tahu ya hal seperti itu masih sering terjadi apa tidak, mungkin masih. Saya rasa masyarakat sekitar untuk saat ini sudah mulai aware, sudah mulai paham tentang apa namanya pelecehan seksual. Saya rasa mereka juga akan pasti mereka akan membantu kalau kita teriak. Kan ada kondektur, ada Kenekbus. Sekarang zamannya udah beda ya dengan zaman dulu. Yang penting tekankan kepada anak-anak supaya berani bersuara. Gitu. Kalau anak-anaknya tidak berani bersuara kan bahaya. Jadi anak-anak dilatih untuk berani berbicara, berani bersuara. Itu sih kalau menurut saya. Dia berani untuk menghargai dirinya, bahwa itu merendahkan harga dirinya dan dia akan berteriak. Suruh dia berteriak. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya sih seperti itu. Nggak ada cara lain, harus seperti itu. Berarti yang perlu dilakukan oleh para orang tua adalah bagaimana membuat anak itu menjadi terbuka dengan kita ya dok ya. Berani bersuara dan percaya diri. Betul. Betul. Jadi kalau zaman dulu kan, kalau didikan atau ajaran zaman dulu kan memang kita itu tidak berani bersuara, tidak berani untuk ngomong ya, kebanyakan kita pendem. Tetapi berbeda, lebih baik kita dari zaman sekarang ini kita mengajarkan anak untuk dia punya self confidence, kemudian kemudian dia berani bersuara, berani ngomong, supaya kita orang tua juga bisa setidaknya memberikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan ya dok ya. Nah, terlebih dari pihak para orang tua ini terkadang memang kita itu saat dicurhatin gitu sama anak atau mungkin anak-anak cerita, lebih baik kita punya sikap yang lebih bijaksana dengan memberikan masukan, bukan malah marahin ya, karena
kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang atau orang tua ini kadang-kadang lebih marah gitu kan, diomongin apa udah marah duluan, ini udah memberikan larangan-larangan terlebih dahulu. Sedangkan kadang-kadang anak zaman sekarang ini belum tentu bisa seperti itu, ya Dok ya. Iya. Nah, Dok, ini ada satu pertanyaan terakhir. Dok, bagaimana menyikapi anak di bawah umur yang sudah kenal dengan seks bebas dan bagaimana sikap kita kepada anak tersebut bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan? Yang disebut mengenal seks bebas itu artinya dia sudah melakukan seks, Ya. gitu ya, melakukan hubungan seksual mungkin maksudnya. Betul. Saya di sini bukan psikolog ya, saya bukan psikolog kan. Jadi ini sebenarnya kan di luar hal-hal yang bersifat fisik ya, gitu kan. Kalau menurut saya kalau sudah melakukan seks bebas ya jangan dimarahin, dilakukan pendekatan, ya kan, didekati anak, diajak cerita, tuh. Itu kuncinya sih menurut saya komunikasi, didekati. Jadi orang tua sendiri harus menenangkan dirinya dulu, baru dia bisa mendekati anaknya. Kalau tiba-tiba kita marah, habis, ya kan? Anak nggak mungkin terbuka lagi dengan kita, dia melakukan hubungan seksual dengan siapa lagi berikutnya kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri, kalau menurut saya ya, saya bukan psikolog ya, berdamai dulu dengan diri saya sendiri, baru kita ngomong dengan anak itu baik-baik, rasanya itu lebih mungkin. Jadi terlebih sikap kita menyikapi anak tersebut ya kita bisa mungkin kita menyikapi diri kita dulu, menenangkan diri, kemudian kita ngajak ngobrol anak tersebut ya Dok ya. Iya. Ngajak ngobrol supaya mereka semakin terbuka, kemudian kita bisa sedikit memberikan mereka pandangan-pandangan, pendapat-pendapat sehingga mereka sendiri bisa berpikir ya Dok ya. Iya. Apakah dengan melakukan seks bebas itu baik buat kesehatan mereka secara medis maupun secara psikologinya ya Dok ya. Kita ceritakan aja apa yang tadi saya bicarakan itu gitu loh. Iya kan. Terus HIV/AIDS itu kan nyeremin juga ya kan. Betul. Dan sikap kita kepada anak tersebut bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, sikap kitanya harusnya gimana Dok? Ini pertanyaannya sikap kitanya. Sikap kita kepada anak tersebut. Oh iya, maksudnya itu jangan anak-anak kan males ya, jangan kan anak-anak, saya sendiri males dah kalau ada orang yang ngasih tahu terus gitu kan, ngasih kuliah terus dari A sampai Z udah tahu, dikasih tahu lagi. Saya yakin anak itu pasti tahu sebenarnya seks bebas itu nggak baik, kan pasti tahu. Jadi cara menyikapinya ya mesti ya itu seperti tadi, pelan-pelan ngasih tahu gitu kan. Mesti kita sendiri dulu damai. Kita sendiri damai baru bisa ngomong sama dia dengan damai. Kalau kita sendiri dalam hati masih bergemuruh, jatuhnya marah gitu. Akhirnya nggak dapat. Kalau pelan-pelan kita kasih tahu, anak kan manusia ya, manusia kan bisa berubah. Ya kan, semua orang kan kalau dikasih tahu baik-baik kan pasti akan berubah. Wah, nanti lain kali undang psikolog nih mesti. Iya, makanya itu Dok. nanti kita akan buat sesi untuk psikolog nih Dok. Minta tolong sama Dokter Tita ini. Oke, Dokter Tita, terima kasih banyak atas waktunya. Buat teman-teman mungkin ini sudah malam di tempat Dokter Tita, udah hampir jam 12 malam. Thank you so much. Jam 10.46 ya Dok ya? Iya, saya 11.46 ya. Oke, Dokter Tita, juga buat teman-teman semuanya yang hadir, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di acara kita. Juga buat Dokter Tita, thank you banget udah luangin waktunya. Udah sibuk banget seharian ini dari pagi meskipun weekend ya Dok. Tapi udah sempetin waktunya buat sharing-sharing, buat edukasi kita sebagai parents harus bertindak seperti apa. Nah, Dokter Tita nanti jangan kapok ya kalau saya undang lagi. Oke, thank you buat teman-teman semua. Saat ini saya closing sampai di sini. Terima kasih buat kehadirannya semua. Sampai ketemu di minggu depan dengan topik yang berbeda. Kita akan bahas tentang hal lainnya. Silakan untuk update terus di Instagram kita.
ada apa, acara apa, nanti silakan bisa lihat di situ. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Dokter Tita, thank you banget ya, Dok. Thank you Mbak Min, thank you semuanya.